Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan hari ini, saat ini dan sekarang, kami ingin berbagi tentang tata cara hitungan Jawa membuat sumur. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi selalu diberikan kesehatan, waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanallah wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sumur bagi semua orang, terutama orang Jawa, tidak hanya tempat untuk mengambil sarana berupa air saja, tetapi diibaratkan sebagai sumber kehidupan. Dari semua itulah kebutuhan yang sangat penting bisa terpenuhi, yaitu air. Saat akan membangun rumah, tempat tinggal, biasanya justru membangun sumur terlebih dahulu. Selain untuk memenuhi kebutuhan saat akan membangun rumah, air dari sumur tersebut juga menandai adanya suatu sumber kehidupan yang menjanjikan bagi keluarga, yaitu yang akan mendiami rumah itu kelak. Izinkan para sedulur, saya akan memberikan tata cara hitungan untuk hari yang baik membuat sumur. Berikut juga pengelompokan dalam hasil dari hitungan tersebut. Kejawen tidak lepas dari yang namanya hari, yaitu weton, dan juga pasaran. Hasil dari weton dan pasarannya itu akan dijumlahkan dan dibagi menjadi 5, dan sisanya itulah yang akan dijadikan atau masuk ke kelompok mana. Nanti insya Allah akan saya bantu dengan cara menulis di layar video. Kita mulai dulu dari hari, yaitu neptunya berapa. Ahad neptunya 5, Senin neptunya 4, Selasa neptunya 3, Rabu neptunya 7, Kamis neptunya 8, Jumat neptunya 6, Sabtu neptunya 9. Pasarannya yaitu Kliwon neptunya 8, Legi neptunya 5, Pahing neptunya 9, Pon neptunya 7, dan Wage neptunya 4. Pengelompokannya dari hasilnya itu, yaitu yang pertama adalah Telogo Semenanjung, yang kedua Sendang Bening, 3 Kali Asat, keempat Begawan Gedening Butek, kelima Segoro Gedening Asin. Cara menghitungnya gimana? Baik, silakan para sedulur catat, nanti saya bantu, akan saya tulis di layar video. Cara menghitungnya adalah menjumlahkan angka neptu yang sudah tadi saya jelaskan dari hari dan pasaran. Contoh, hari Kamis Wage. Kamis berapa? Kita lihat di hitungan. Kamis adalah 8 neptunya. Wage adalah 4. Jadi dijumlah di total 8 tambah 4, totalnya berapa? 12. Hasil dari jumlah 12 itu dibagi 5.
Sisanya itu berarti tinggal 2. Karena apa? Hasilnya 12 dibagi 5, sisa 2. Nah, 2 itu masuk ke kelompok mana? Sendang bening. Berarti masuk ke kelompok sendang bening. Maksudnya atau diartikan, sumur yang akan dibuat pada hari Kamis Wage dipercaya akan menghasilkan air yang bening seperti sendang. Cocok untuk membuat sumur di rumah. Jika dibuat pada hari Jumat Kliwon, kita ambil lagi contoh yang lain. Jumat Kliwon, perhitungannya kita lihat lagi. Jumat itu neptunya 6, pasaran Kliwon neptunya 8, dijumlah 6 tambah 8 sama dengan 14 dibagi 5, sisa berarti 4. Masuk ke kelompok mana? Yaitu begawan, gede, ning butek, yang artinya jika sumur dibuat pada hari Jumat Kliwon, dipercaya akan menghasilkan sumber air seperti begawan atau sungai, yaitu besar sumbernya namun tidak bening. Nah, ini cocoknya buat mana? Buat di sawah, bukan untuk sumur buat di rumah. Silakan dari kelima kelompok ini, sedulur ingin memilih yang mana. Jadi bisa dilihat hari yang baik untuk memulai membuat sumur tersebut. Letak sumur, mau sumur gali atau sumur bor, yang baik menurut ilmu kejawen. Makna yang terkandung di dalam penentukan letak sumur ini amat dalam. Para leluhur kita terdahulu sudah memperhitungkan bahwa sumur sebagai sumber kehidupan bagi keluarga tidaklah elok jika hanya dinikmati atau difungsikan oleh keluarga itu sendiri. Bagi siapapun yang lewat, mangga, mau kenal mau tidak, tapi jika membutuhkan sumur yang kita buat, silahkan untuk berbagi dari air kehidupan ini. Jadi tidak hanya tetangga saja yang membutuhkan air, tetapi orang yang tidak kita kenal ketika lewat juga atau melintas membutuhkan air, bisa mengambilnya sesuka hati. Hebatnya orang-orang zaman dulu, masih mementingkan orang. Makanya kebanyakan sumur itu dibuatnya di luar, terutama di pinggir jalan. Rata-rata seperti itu para saudara, di luar dan di pinggir jalan. Nah, tata letak sumur, kalau orang Cina ada yang namanya Feng Shui. Kejawen juga memiliki itu. Para leluhur kita memiliki hitungan-hitungan tata letaknya di mana. Apakah di depan, di tengah-tengah, apakah di depan rumah, sebelah kanan, sebelah kiri, sisi, ataupun sumur yang letaknya di belakang. Itu punya yang namanya hitungan-hitungan. Mangga kita saksikan tata letak sumur menurut hitungan ilmu kejawen. Bismillahirrahmanirrahim. Tata letak sumur menurut ilmu kejawen. Yang pertama, sumur di depan rumah sebelah kanan. Menurut kejawen, posisi yang satu ini ternyata bisa membuat sedulur dan penghuni rumah lainnya mendapatkan keberuntungan. Hal tersebut karena letak sumur ini melambangkan tempat mandi orang suci. Yang kedua, sumur di tengah halaman rumah. Posisi yang bisa kamu terapkan berikutnya adalah di tengah-tengah halaman rumah. Tak jarang orang-orang menyimpan sumber air mereka di tengah-tengah halaman depan rumah. Konon, ilmu kejawen mengatakan sumur yang terletak di tengah halaman rumah dapat membawa kemakmuran ke penghuninya. Yang ketiga, sumur
yang terletak di depan rumah sebelah kiri. Bagi para sedulur yang memiliki letak sumur di depan rumah sebelah kiri, sedulur harus berhati-hati. Meski letak sumur ini bisa membuat air di rumah berlimpah, sebaiknya sedulur tidak menyimpan sumur di tempat ini. Menurut kejawen, posisi yang satu ini bisa mendatangkan celaka bagi seluruh penghuni rumah. Yang keempat, sumur di sisi kiri rumah. Ilmu kejawen beranggapan posisi yang satu ini bisa mendatangkan celaka bagi pemiliknya. Oleh karena itu, sebaiknya sedulur mencari letak sumber air di tempat lain agar keluarga yang lain tidak terkena mara bahaya. Yang kelima, sumur berada di belakang rumah. Ilmu kejawen juga menyarankan sedulur untuk menghindari menyimpan sumur di area belakang rumah. Konon, hal ini bisa mengundang kesialan dan kecelakaan pada sedulur dan orang-orang yang tinggal di rumah itu. Hal tersebut karena menurut ilmu kejawen, letak sumur di belakang rumah identik dengan sumur mayit. Yang keenam, sumur di belakang rumah sebelah kanan. Posisi sumur, mata air yang sedulur harus hindari, menurut kejawen adalah di area belakang rumah sebelah kanan. Ilmu kejawen beranggapan posisi ini bisa mendatangkan penyakit dan celaka pada pemilik rumah. Yang ketujuh, sumur di samping rumah. Untuk rumah yang terletak di tengah-tengah, letak sumber air terakhir yang menurut kejawen adalah sumur di samping rumah untuk rumah yang terletak di tengah-tengah. Jika sedulur membangun rumah di tengah lahan kosong, sedulur bisa menyimpan sumur di samping rumah. Pasalnya, sumur yang terletak di samping rumah identik dengan pemandian pengantin. Alhamdulillah para sedulur, sudah kita saksikan penjabaran tentang membuat sumur dan tata letak sumur, tempat yang akan kita buat sebagai sumber kehidupan. Apakah itu baik buat diri kita terutama keluarga ataupun dalam hal perincian yang lainnya. Dari penjabaran yang sudah disampaikan bahwa dalam ilmu kejawen, letak sumur yang baik adalah yang pertama, depan rumah sebelah kanan. Yang kedua, samping kanan rumah sebelah kanan. Dan yang ketiga adalah tengah-tengah halaman bagian depan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah sarana masukan bagi para sedulur yang ingin membuat sumur ataupun sumur bor, terutama buat yang memiliki perumahan. Mangga silakan menjadi satu acuan. Yang penting di sini bukan untuk dijadikan sebuah patokan harus seperti ini, tidak. Tetapi para leluhur dan saya terutama pribadi menyampaikan ini hanya sebagai anjuran saja. Kalaupun toh dilaksanakan, ya alhamdulillah silakan. Berarti para sedulur percaya dengan hari weton pasaran dan sebagainya seperti orang kejawen pada umumnya. Tapi kalaupun toh tidak percayakan hal ini, ya enggak apa-apa, enggak maksa. Kami hanya sekedar menyampaikan saja. Mudah-mudahan bermakna dan bermanfaat, juga barokah bagi kita semuanya. Bagi para sedulur-sedulur yang baru menemukan channel Saung Mas 81, matur kesuwun sangat.
Mugi-mugi bisa menambah wawasan bagi para sedulur, terutama saya pribadi yang menyampaikan. Dan bagi para sedulur yang sudah mensubscribe channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan segala kebaikan, baik kebaikan untuk dunia dan juga kebaikan di akhirat, para sedulur dapatkan. Insya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Kula mohon ampura. Barangkali ada salah kata ucapan munalan muni tentang penyampaian ini yang salah, mohon diampura. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.